Halo teman-teman, baiklah kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat aplikasi sederhana untuk mengerjakan soal-soal terkait efek Doppler dengan cara memanfaatkan GUI yang terdapat pada MATLAB. Jadi langkah pertama adalah kita buka MATLAB yang terlebih dahulu, kemudian pada menu New, kita pilih blank GUI. Untuk bagian pertama, saya pilih static text. Untuk bagian atasnya, double klik. Kemudian pada string, kita tuliskan teksnya. Dan kita ganti ukuran fontnya. Di sini saya menggunakan ukuran 12. Selanjutnya adalah kita buat 5 panel. Jadi panel pertama kita beri nama sebagai input. Pada panel ini kita akan menempatkan menjadi bagian untuk menginput nilai frekuensi sumber dan juga kecepatan bunyi di udara. Jadi yang pertama kita pilih static text lagi. Yang pertama adalah untuk kecepatan bunyi di udara, yang kita lambangkan sebagai VU. Kemudian kita ganti warna backgroundnya terlebih dahulu menjadi abu-abu yang saya gunakan di sini. Kemudian kita pilih bagian edit. Di sini untuk agar kita bisa memasukkan angka atau nilai dari kecepatan bunyi di udara nanti. Selanjutnya kita pilih static text lagi. Lakukan hal yang sama untuk frekuensi sumber. Yang dilambangkan dengan Fs. Masih menggunakan edit. Selanjutnya panel kedua kita gunakan untuk bagian pengamat. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam efek Doppler ini ada 4 kemungkinan. Yang pertama, pengamat mendekati, pengamat menjauhi, kemudian sumber mendekati dan juga sumber menjauhi. Jadi di sini kita akan membuat 4 kotak di mana nanti kita bisa menginput nilai-nilai seperti yang tertera di dalam soal. Jadi yang pertama itu untuk yang pengamat mendekati sumber. Kita buat sini mendekati. Kecepatan pengamat yang kita lambangkan dengan VP. Kemudian kita masukkan lagi edit untuk nilainya.
Kemudian hal yang sama kita buat untuk pengamat menjauhi sumber. Selanjutnya, pada panel ketiga kita buat untuk bagian sumber bunyi. Sama seperti bagian pengamat tadi, kita buat untuk bagian mendekati dan juga menjauhi. Kecepatan sumber yang dilambangkan dengan Vs. Selanjutnya untuk bagian menjauhi. Tabel keempat ini akan menjadi tempat output atau VP, frekuensi yang didengar, seperti yang kita ketahui bahwa pada efek Doppler itu bisa ada 4 kemungkinan. Pertama, pengamat mendekati, sumber mendekati. Kedua, pengamat mendekati, sumber menjauhi. Atau sumber mendekat, pengamat mendekat, sumber menjauh, pengamat menjauh. Nah, karena itu pada bagian output ini kita buat juga menjadi 4 opsi. Atau VP. Jadi yang pertama adalah ketika pengamat mendekat, sumbernya juga mendekat. Kemudian yang kedua adalah ketika pengamat menjauh, sumbernya juga menjauh. Selanjutnya adalah ketika pengamatnya mendekat, sumbernya menjauh. Dan yang terakhir adalah ketika pengamat menjauh, sumbernya mendekat. Untuk menampilkan hasilnya, kita pilih static text lagi.
Dan yang terakhir adalah panel untuk tombol-tombol pengoperasian. Di sini kita menggunakan dua tombol push button. Yang pertama adalah untuk hasil. Dan yang kedua adalah tombol reset. Untuk mempercantik tampilan, kita bisa mengganti warna background-nya. Di sini saya memilih background berwarna hitam. Setelah kita mempercantik tampilannya, barulah kita pilih Run. Nah, yang harus kita perhatikan di sini adalah bahwa kita harus memperhatikan bagian-bagian seperti edit 1, edit 2, karena nanti kita sesuaikan dengan codingan yang ada. Jadi di sini kita untuk mendapatkan hasilnya, kita bekerja pada tombol push button 1. Yang pertama adalah kecepatan bunyi di udara yang dilambangkan dengan VU. Untuk menginput nilai VU adalah pada bagian edit 1. Maka kita buat edit 1. Hal yang sama juga berlaku untuk nilai VS, di mana di sini VS kita input pada bagian edit 2. Selanjutnya nilai VP atau kecepatan pengamat, di sini kita menggunakan untuk ketika pengamat mendekati dan juga menjauhi. Nah, untuk mendekati itu kita lambangkan dengan VP1 dan menjauhi dengan VP2. VP1 diinput pada edit 3 dan VP2 diinput pada bagian edit 4. Jadi VP1 dan VP2. Hal yang sama juga berlaku untuk bagian sumber bunyi, di mana ketika dia mendekat, VS1, menjauh VS2. Nah, VS1 diinput pada edit 5 dan VS2 pada bagian edit 6. Nah, selanjutnya adalah seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa ada 4 kemungkinan hasil outputnya. Yang pertama, ketika pengamat mendekat, sumber mendekat. Ketika pengamat menjauh, sumbernya menjauh. Ketika pengamat mendekat, sumbernya menjauh. Ketika pengamat menjauh dan sumbernya mendekat.
Dan juga yang harus kita ingat kembali adalah bahwa VP1 ini adalah ketika pengamat mendekat, VP2 ketika pengamat menjauh, VS1 ketika sumber mendekat, dan VS2 ketika sumber menjauh. Maka untuk mencari nilai VP pertama adalah untuk ketika pengamatnya mendekat dan sumbernya juga mendekat. Untuk VP2, itu untuk pengamat menjauh dan sumbernya menjauh. VP3 untuk pengamat mendekat, sumbernya menjauh. Dan VP4 untuk pengamat menjauh dan sumber mendekat. Selanjutnya adalah untuk hasil outputnya. Hasil output di sini adalah pada bagian teks 24, teks 25, teks 26, dan teks 27. Hal ini disesuaikan dengan bagian VP1, VP2, VP3, dan juga VP4-nya. Jadi, handles teks. Selanjutnya adalah untuk bagian riset. Ini pada push button 2. Kita perhatikan bahwa bagian-bagian di mana kita menginput nilai adalah dari edit 1 sampai edit 6, dan yang memunculkan outputnya adalah bagian teks 24 sampai 27. Jadi untuk tombol resetnya kita dan juga untuk teks 24 sampai 27. Setelah selesai, kita klik Run. Nah, untuk membuktikannya, kita pilih salah satu contoh soal, yaitu
kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon dengan frekuensi sumber 60 Hz. Pengamat mendekati sumber dengan kecepatan 20 meter per second dan juga sumber bunyi mendekati pengamat dengan kecepatan 21 meter per second. Maka hasilnya adalah 67,7116 Hz, di mana dia akan hanya tampil pada bagian ketika VP plus dan juga VS min. Nah, untuk mengulang kembali, bisa kita reset. Contoh kedua adalah sumber bunyi di udara 340 meter per second dengan frekuensi 70 Hz. Pengamat menjauhi sumber dengan kecepatan 30 meter per second dan sumber bunyi menjauhi pengamat dengan kecepatan 40 meter per second. Maka hasilnya 57,1053 Hz. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.